PBB Angkatan 7 akan presentasikan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan juga refleksi modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Untuk kesimpulan yang sudah saya pelajari pada modul 1.1, yang pertama adalah pendidikan itu adalah proses menuntun anak dalam belajar, tidak menuntut anak dalam belajar. Kemudian angka bukanlah segalanya karena filosofinya adalah pengalaman belajar anak itu yang paling utama. Kemudian memaksimalkan kodrat anak. Dari kodrat mereka yang merdeka dalam belajar dan kodrat mereka bermain. Nah, di sini disesuaikan juga dengan kodrat awam dan juga kodrat zaman. Nah, yang ketiga yaitu mengenai pendidikan yang berpihak pada anak. Jadi di sini anak bukanlah tabula rasa yang bisa diisi oleh guru sesuai keinginan guru, tetapi dibebaskan untuk belajar untuk mengetahui apa yang menjadi keinginan anak. Jadi anak agar bisa merdeka dalam belajar dan juga selamat di dalam kehidupannya. Dan yang terakhir adalah budi pekerti. Budi pekerti ini adalah perpaduan gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Dari budi pekerti ini nanti akan digabungkan dengan konsep P5. Kemudian ada beberapa pertanyaan pemantik yang nanti akan menjadi koneksi antar materi, yaitu yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1, kemudian apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, dan yang terakhir adalah apa yang segera saya terapkan untuk mencerminkan pemikiran Dewantoro. Satu persatu akan saya sampaikan. Untuk yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya itu mempelajari modul 1.1. Yang pertama, saya itu belum sepenuhnya menggunakan model pembelajaran yang berpusat pada murid. Kadang saya masih student center, kemudian kadang juga memakai student center, tapi itu tidak ajak. Yang kedua, SKM menjadi patokan pertama keberhasilan saya di kelas. Kemudian saya jadi tidak menghiraukan hal-hal lain seperti karakteristik siswa yang ternyata berbeda-beda di setiap anaknya. Ada yang auditif, ada yang visualis, dan psikomotorik. Kemudian yang terakhir, saya mengendalikan kelas itu dengan tekanan dan hukuman serta ancaman ya, agar peserta didik itu bisa fokus dalam belajar. Nah, ternyata ini salah ya. Kemudian setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantoro, kemudian yang berubah dari pikiran dan perilaku saya. Yang pertama, dari perubahan pemikiran, ternyata model dan metode pembelajaran berpusat pada siswa itu ragamnya banyak. Bisa dipakai, diterapkan di kelas, bantu siswa itu belajar secara aktif, kreatif, dan inovatif. Gitu. Kemudian guru itu bukanlah satu-satunya sumber dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Ternyata ada hal-hal lain gitu ya. Dan yang terakhir adalah menghargai perbedaan karakteristik murid. Jadi saya lebih bisa memahami bahwa ternyata murid itu berbeda. Dari perubahan pemikiran itu kemudian timbullah perubahan perilaku yang segera saya lakukan. Yang pertama, saya mendesain pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian saya membebaskan murid-murid saya untuk mencari sumber belajar sesuai dengan yang mereka punya, pengalaman yang mereka punya. Kemudian bisa diintegrasikan dengan IT saat ini dan menyelesaikan penugasan sesuai minat bakat murid. Jadi yang karakteristiknya berbeda ya akan saya biarkan saja gitu ya untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir adalah memaksimalkan kodrat murid dengan memberikan konten permainan dalam pembelajaran, karena memang kodrat anak itu adalah belajar. Lalu apa sih yang segera saya terapkan biar kelas saya itu lebih baik dan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Ini dia yang saya terapkan. Yang pertama, saya mendesain pembelajaran problem based learning yang berpusat pada siswa.
Ya, kemudian menerapkan pembelajaran 4C dan P5 saat diskusi maupun saat kerjaan individu. Kemudian berdiskusi bersama murid mengenai minat dan bakatnya tentang apa yang diinginkan murid dalam pembelajaran. Karena sudah mengetahui apa keinginan murid, kemudian saya membuat video di YouTube dan memberikan beberapa pilihan referensi materi dan beberapa sumber bahan belajar. Kemudian saya mendesain PowerPoint, menyisipkan kuis ya seperti kuisis, games edukasi seperti itu. Dan yang terakhir mengembangkan budi pekerti murid dengan pembiasaan seperti berdoa sebelum dan sesudah pelajaran serta membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan kelas. Selain itu juga menghargai teman-temannya yang sedang presentasi serta diskusi. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. Berikut adalah video tentang penerapan pemikiran Dewantoro yang sudah saya terapkan di sekolah. Kemudian yang bisa saya sampaikan mengenai koneksi antar materi dan juga kesimpulan dari filosofis pemikiran Hajar Dewantoro. Terima kasih. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.